yang berhak untuk menilai bahwa ini adalah ke posisi di bawah, yang ini posisi di atas, sebetulnya tidak ada. Tidak ada. Karena ketika kita di bawah, kita juga ditolong. Betul. Ada penolongnya. Ketika kita di atas, kita juga diuji. Ada ujiannya. Jadi nggak ada yang namanya orang susah tuh susah terus umur hidup, orang seneng terus umur hidup, itu nggak ada. Semua itu pasti ada akhirnya. Ujian juga ada akhirnya, berkat pun juga ada akhirnya. Itu buat saya. Jadi saya tidak pernah merasa ini puncak karir, oh ini keterpurukan, oh ini saya lagi jatuh gitu. Saya hanya merasa bahwa stamina kehidupan kita itu terus diuji. Lalu bagaimana vitamin yang kita minum, ya kan? Vitamin itu dapatnya dari mana? Tuh. Ada orang yang membanggakan dia naik apa, ada orang yang membanggakan dia pakai apa. Ada orang yang bangga banget rumahnya sebesar apa. Ada orang yang bangga banget ketika dia menggunakan mungkin kosmetik apa. Ada orang yang bangga banget dia pakai perhiasan apa dan sebagainya. Itu semua masalahnya kan adalah pencapaian. Nah, pencapaianmu beda dengan pencapaianku, ya. Masalahmu beda dengan masalahku. Mungkin yang dianggap oleh Mbak Sonya itu masalah, saya tidak masalah. Betul. Ya kan? Tapi mungkin yang dianggap oleh Mbak Sonya itu tidak masalah, saya masalah banget. Iya, betul. Ya kan? Masing-masing. Ya kan gitu. Jadi kita nggak bisa takar itu. Gitu. Tidak bisa ditakar. Nggak bisa kita takar itu. Kalau ngomong pencapaian, apa yang sudah saya capai? Ini bukan pencapaian. Hidup itu bukan pemberian, bukan pembelian. Itu pemberian. Ya kan? Hidup bukan pemberian. Bukan pembelian. Tidak ada jual beli kehidupan di antara kita, tapi pemberian. Karena Tuhan itu memberi. Ya kan gitu. Jadi kalau memang Tuhan masih beri kondisi seperti ini untuk saya dan Anda, ya kita harus bisa bagaimana meletakkan diri ini dalam posisi itu, tidak protes pada proses, ya, karena semua akan berakhir. Misalnya orang sakit saja, kita mendoakan untuk sembuh, tapi kesembuhan yang Tuhan berikan itu adalah kesembuhan selama-lamanya. Artinya apa? Berarti Tuhan memanggil dia untuk pulang, kan? Ya kan? Sembuh bagi manusia itu adalah kalau sakitnya diangkat, kemudian dia sembuh. Ya, seperti ibu saya. Banyak orang bertanya, kenapa anak Avanti punya yayasan, kenapa anak Avanti berkecimpung di dunia kemanusiaan. Tidak ada satupun hari ini tanpa alasan yang terjadi, Mbak Sonya. Betul. Tidak ada. Kalau Anda bertemu dengan saya hari ini, itu karena Tuhan izinkan terjadi. Bahkan satu helai rambut yang jatuh pun Tuhan izinkan. Kalau tidak Tuhan izinkan dan Tuhan itu menghitung apapun yang dia sudah. Jadi kalau saya bohong, Tuhan juga akan berikan hukuman untuk saya. Kalau Mbak Sonya bohongin saya, Mbak Sonya juga akan mendapatkan apa yang Mbak Sonya lakukan itu setimpal dengan apa yang Anda lakukan untuk saya. Betul. Ya kan? Iya. Jadi jawaban saya adalah nggak bisa diukur pencapaian itu. Tidak bisa diukur itu ya. Nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Tadi Kak Sil minta Bunda Ana menitipkan tips buat perempuan-perempuan di Sumba penenun, mungkin adakah? Ya, pesan saya untuk para penenun Indonesia, satu, kalau kita terus merasa diri kita tuh rendah, orang akan merendahkan kita terus. Mungkin kita berasal dari desa, seperti saya juga berasal dari daerah, dan tetap ada di daerah. Tapi selain kita percaya pada Tuhan, kita juga harus percaya pada diri kita sendiri. Itu penting. Nah, yang sering saya lihat adalah para penenun itu mendapatkan satu tempat ruang di mana dia itu dianggap sebagai manusia yang rendah. Gitu. Betul.
berada di daerah, nggak bisa memasarkan sendiri, kemudian dalam kondisi tercepit dan sebagainya gitu. Nah, itu ruang yang harus dibongkar. Harus ada orang yang membantu untuk membongkar bahwa kamu bisa lakukan, bahwa kamu pasti bisa. Kita harus dimerdekakan dari apa, ketakutan, dari kekhawatiran kalau nggak laku. Akhirnya itu yang Mbak Sonia pertama kali mungkin mendengarkan dan mengundang saya saat ini ada the power of kepepet. Iya. Baru saya mereka pasti. Mereka pasti bisa. Ketika mereka diberikan ruang bahwa kamu pasti bisa. Bahwa penenun itu adalah manusia dengan level kreativitas yang tinggi. Bekali rasa percaya diri itu, gitu. Karena selama ini yang saya lihat itu ya, yang saya dengar ketika saya sebelum ini kan saya sering mengisi seminar, kemudian mendengarkan orang, selalu mengkategorikan penenun itu adalah sebagai perempuan susah. Gitu, tinggal di kampung. Kerja, membuatnya sekian bulan, kemudian bagaimana mereka nggak bisa makan, mereka kecepet dan sebagainya. Nah, ruang itu harus dibongkar. Bahwa bagaimana kamu, Mbak mengerti ya, ketika kita menanam sebuah tanaman, kita menanam misalnya yang kita tanam atasnya adalah yang utama tomat. Di bawahnya ada seledrinya. Di samping kiri kanannya itu ada kacangnya, ada buncisnya. Jadi di tanah yang sama itu tidak tomat berdiri sendiri. Maka penenun itu pun harus diberikan satu pengajaran bahwa kamu hebat, ya, kamu bekerja satu kain itu 3 bulan, tetapi kamu punya pekerjaan sampingan yang bisa menghidupi selama 3 bulan itu, sehingga kamu tidak terhidup dan tercepit terus-menerus. Itu menurut saya butuh ruang untuk bangkitkan mereka bahwa tadi sekali lagi saya katakan bahwa kita percaya Tuhan, tapi kita harus percaya pada kemampuan diri kita sendiri. Betul. Nah, kemudian kita angkat mereka bahwa kamu bisa. Kamu bisa. Anda sudah tahu sendiri. Saya sekolah cuma SMP. Ya, saya nggak pakai laptop, nggak ngerti internet, nggak bisa buka Google, nggak bisa buka apa, sedikit yang saya pelajari paling buka lagu. Ya. Tapi Tuhan tidak membuat saya bodoh, gitu. Lah ruang ini harus diciptakan, bahwa kamu tidak akan pernah kecepit, kamu nggak akan pernah kepepet. Gitu. Kenapa orang itu kadang-kadang ini sering sekali saya dengar, gitu. Kamu harus katakan bahwa penenun kamu hebat, penenun kamu bisa, penenun kamu bisa melakukan bahwa 3 bulan kamu mengerjakan pekerjaan ini, tapi ada pekerjaan lain yang misalnya begini. Apakah Anda tahu saya jualan apa? Orang tahunya saya desainer, padahal hasil saya yang paling besar bukan dari situ. Ya. Gitu. Hasilnya bukan dari situ. Dari mana? Lain. Dari berbagai inspirasi. Menjual personal branding yang orang lain kira, personal branding dikira pamer. Dulu orang mengatakan anak Avanti mencari popularitas. Memang yang saya cari popularitas. Ketika saya populer, saya berbagi inspirasi, perusahaan-perusahaan menggunakan inspirasinya anak Avanti sebagai brand, itu hasil terbesar saya sebetulnya. Disitulah letaknya. Oleh karena itulah makanya penting sekali bagaimana kita setting hidup kita. Setting hidup kita. Kita tanya sekarang, ini settingan atau bukan? Ya ini settingan, kalau nggak disetting kita nggak bisa berada di tempat ini. Nggak bisa, apalagi digital kayak gini Mbak, kita udah setting aja tadi bagus, videonya bisa tercut kayak tadi kan Mbak. Itu sekarang yang kita perlu rubah adalah mindset bahwa kamu hebat, kamu tuh bisa gitu. Iya. Ya kan gitu. Kamu bisa. Seperti saya tuh. Ya. Saya memang memutuskan tidak mau belajar memang untuk hal teknologi ini. Ini menghabiskan waktu saya karena pemahamannya terlalu rumit di kepala saya. Saya tak belajar yang lain aja. Gitu. Iya. Ya, bisa di bidang yang lain, Mbak Yu, gitu. Iya, betul. Ya. Jadi kita angkat mereka bahwa kamu tuh hebat. Ya, hebat. Kemudian kamu labelin itu, kamu punya produk. Tenunmu itu kamu labelin, batikmu kamu labelin, sehingga dia menjadi berharga.
Personal branding, ceritakan hidupmu, itu nanti adalah nilai jual dari kainmu. Siap. Ada cerita di balik kain gitu loh. Betul, cerita ya. Itu menarik Mbak, pesan Mbak Ana itu buat perempuan Sumba, saya kira sudah dicatat. Ini di Facebook saya ini ada banyak perempuan Sumba yang ikut Mbak Ana. Jadi Mbak Ana harus tahu. Jadi saya sudah dapat juga WA, ini apresiasi buat Mbak Ana. Dan kita tinggal ini lagi, tapi Mbak Ana perlu menceritakan kepada saudara-saudara kita perempuan-perempuan merdeka di Indonesia ini, bagaimana sampai Mbak Ana, sambil saya mau menyapa dulu Mbak Ana, sudah bersama saya, ada 2 tokoh perempuan hebat yang sudah gabung dengan kita. Ini ada Mbak Misia. Mbak Misia adalah Direktur Institut Kapal Perempuan. Mbak Ana, Mbak Misia, selamat malam Mbak Misia, sudah join kah? Selamat malam, saya sudah join. Malam. Terima kasih Mbak Sonya. Mbak Misia adalah Direktur. Mbak Misia ini Direktur Institut Kapal Perempuan, Mbak Ana, yang merintis sekolah perempuan. Mbak Ana mungkin belum familiar dengan sekolah perempuan. Ini ada sekolah perempuan yang ada di desa-desa, yang ada di pelosok-pelosok, bahkan di daerah pantai di Pangkajene Kepulauan. Mbak Ana di pulau itu ada perempuan-perempuan dengan sekolah informal. Nah ini Mbak Misia ini kepala sekolahnya. Jadi bukan sekolah di sekolah yang beneran, sekolah yang gedungnya Mbak Ana, tapi sekolah hidup seperti Mbak Ana sampaikan. Sekolah tentang bagaimana perempuan tadi untuk merdeka. Dan saya menyapa selamat malam ada Mbak Dian Kartikasari. Mbak Dian. Selamat malam. Mbak Dian. Sonya, selamat malam Bu Ana. Terima kasih Mbak Dian. Belajar. Iya, Mbak Dian ini adalah terakhir Mbak Dian adalah menjabat Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan di Indonesia. Jadi Mbak Dian ini, Mbak Ana, punya komunitas masyarakat perempuan di seluruh Indonesia, seperti tadi Mbak Misi, yang mereka hadir di akar rumput. Jadi perempuan perkasa, jangan dibayangkan seperti Mbak Ana selalu bilangkan kepada saya tadi. Mbak Ana tadi bilang bahwa kita hadir tanpa alasan. Nah ini banyak perempuan-perempuan di akar rumput yang selama ini didampingi oleh Mbak Dian dan Mbak Misia. Mereka berusaha untuk tegar dan perkasa menghadapi situasi apapun. Maka malam hari ini 2 perempuan hebat ini juga saya undang untuk bersharing dengan Mbak Ana. Bagaimana menjadi perempuan merdeka. Oke, Mbak Ana mungkin saya kasih kesempatan buat Mbak Dian, Mbak Misia dulu untuk menyampaikan, mungkin bisa sharing bahkan minta dari Mbak Ana. Saya persilakan Mbak Misia dulu. Terima kasih, selamat malam Mbak Sonya, Bu Ana. Saya ikut panggil Mbak Ana saja ya, supaya lebih dekat, lebih akrab ya. Saya senang sekali mengikuti. Saya pesan memang sama Mbak Sonya untuk bisa join, walaupun saya terlambat 15 menit karena ada acara. Mbak Ana, saya kagum deh. Saya mengikuti Mbak Ana ini dari Instagram. Jadi saya tahu bagaimana memasak dengan Pak Ganjar, kemudian bagaimana memanfaatkan tanaman organik, semua makanan murah dan sehat. Kemudian saya juga melihat hasil-hasil desainnya gitu. Jadi dari Instagram saya banyak menyaksikan, mengikuti. Mbak Ana, perkenalkan saya Misi tadi sudah sampaikan, tapi pastinya tidak sehebat yang dideskripsikan Mbak Sonya. Saya justru bertanya kepada Mbak Ana, bagi saya luar biasa untuk menghadapi, mengatakan bahwa pada saat berhasil bukan puncak, pada saat turun itu bukan gagal gitu. Itu saya kira hal yang susah untuk dihadapi seseorang ya. Seringkali kalau sudah puncak itu merasa sudah tinggi, kemudian kalau jatuh sedikit sudah merasa paling gagal. Saya kira saya justru ingin mendapatkan apakah Mbak Ana ini juga bisa diakses oleh ibu-ibu dari berbagai wilayah yang ingin juga mendapatkan motivasi dan penguatan bagi diri mereka yang kebetulan tadi ibu-ibu dari pulau, dari desa-desa yang juga tidak
paling sekolah ada SD, SMP seperti itu yang mengembangkan usaha kecil-kecilan. Nah, selama ini beberapa usaha itu biasanya memang usaha yang hampir sama. Jadi ya ada tenun, kalau terus ada usaha juga yang musiman, yang kalau temennya usaha kue lapis misalnya, ikutan kue lapis, kue nastar ikutan. Nah, ini menurut saya ide-ide Mbak Ane bagaimana melihat peluang yang potensial. Apakah kalau misalnya usaha-usaha yang sama dengan yang lain itu juga bisa sebenarnya juga bisa juga berhasil gitu. Nggak selalu usaha yang sama itu membuat orang gagal, orang stuck kayak gitu. Itu yang saya ingin tahu ya Mbak. Terus yang kedua soal ini Mbak tentang online. Iya. Sekarang itu rasanya kalau nggak online itu ketinggalan gitu. Nah, ibu-ibu kita yang ada di desa-desa sebagian bisa mengejar, tapi sebagian ya nggak ada internet. Nah, bagaimana menyikapi situasi yang kemungkinan akan ketimpangan itu akan disebabkan oleh salah satunya teknologi. Dan tadi saya senang Mbak Ana juga soal branding ya. Saya kira branding menjadi penting bagi usaha-usaha yang dilakukan di desa sekalipun. Nah, nasihatnya, juga pengalaman dan pengetahuan Mbak Ane selama ini membranding dan sebagainya. Terakhir adalah saya terima kasih banget. Mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, tapi ada lanjutannya. Sehingga banyak lagi perempuan-perempuan yang bisa mengakses pengetahuan Mbak Ane dan Mbak Sonya. Terima kasih, selamat malam. Amisya, lepas daripada semuanya, saya tentu kagum dengan segala usaha, upaya, dan hasil itu Tuhan yang memberi sepenuhnya. Seperti apa Tuhan hantarkan kita sampai pada akhirnya boleh berbuat banyak untuk sesama dan orang lain. Begini, saya merasakan bahwa yang akan menolong kita itu yang utama itu ternyata bukan orang lain. Jadi ketika kita terus menggantungkan bahwa nanti akan ada lembaga yang menolong dan lain sebagainya, kita sendiri akan kehilangan kepercayaan diri itu tadi yang saya katakan. Karena kita harus tetap membangkitkan kepercayaan diri bahwa dan memberikan masukan adalah begini. Memang kalau kita mesti membuat nastar dan semua membuat nastar, memang kompetitor itu atau kompetisi itu semakin rapat. Gitu. Nah, bagaimana inovasi itu pada akhirnya yang harusnya memang kita itu sebagai orang-orang yang dipilih Tuhan secara pribadi, lepas pribadi, menyadari bahwa kita harus membangkitkan mereka untuk kreatif. Nah, kalau semua membuat kue lapis dan semuanya membuat kue lapis, maka akhirnya kompetisinya semakin padat. Dan untuk mendapatkan kemenangan itu akan semakin sulit sekali karena medannya terlalu padat. Untuk saya secara pribadi, ini karya-karya Ana Avanti ini di-cloning dari Sabang sampai Merauke, sampai Papua, dari kelas kambing sampai kelas kakap, dari kelas butik sampai kelas penjahit sampai kelas butik. Tapi saya bersyukur dipilih Tuhan jadi saluran berkat bagi banyak orang. Amin. Saya sampaikan cerita-cerita saya setiap hari, tanpa saya pernah takut bahwa kamera itu selalu ada di dekat saya untuk sebagai pewarta. Bagaimana Anda melihat saya baik wartakan, ketika mungkin saya salah atau kilaf, ingatkan saya, dan disinilah letaknya adalah ada kutub utara dan selatan ini yang harus ada pertemuannya. Gitu. Kalau kita tidak bisa bertemu dalam bahasa, maka ketika orang bertemu dengan saya, orang akan mengatakan Ana Avanti mungkin kalau bicara kepanjangan. Ketika kita bertemu dengan orang yang memang senangnya bicara pendek, saya kepanjangan.
Ketika orang senang dengan bicara panjang pemaparan, dia senang dengan bahasa saya, dia mengatakan enak sekali masuknya, kemudian rasanya untuk mendapatkan intisari dari kalimat demi kalimatnya itu sederhana. Tapi orang lain mengatakan, kalau tahu bertele-tele jawab aja, ya apa enggak sih? Tinggal yang dilakukan oleh Mbak Meisha namanya tadi ya. Misi adalah ya ini kesatuan bahasa. Kalau sudah bertemu, mohon maaf saya bicara jelek ya. Kalau kita mengatakan anjing itu kan sesuatu yang tidak boleh dikatakan oleh manusia. Berbicara tentang tidak binatangnya gitu loh. Tetapi kalimat itu sering diucapkan orang sehari-hari, ketika itu mengatakan enak banget itu bisa, kata-kata itu bisa keluar loh. Jelaskan gitu. Tapi ketika kata-kata itu keluar di lingkungan yang mereka tahu, dan di lingkungan di mana mereka memahami bahwa itu bukan, kalau orang Jawa bilang misuh. Misuh gitu. Misuh kayak apa ya? Memaki orang. Tapi di daerah tertentu itu mengungkapkan rasa nikmat makanan itu bisa mengatakan itu gitu. Sepakat Mbak Ane, sebelum kita masuk ke closing, karena tadi saya sudah mengundang Mbak Dian, izinkan saya memberi kesempatan kepada Mbak Dian untuk memberi komentar sedikit kepada Mbak Ane ya. Lalu nanti Mbak Ane akan closing dengan bagaimana Mbak Ane, closingnya Mbak Ane, hidup Mbak Ane mendedikasikan buat pelayanan, buat orang-orang yang mungkin tidak diperhatikan orang lain. Tapi sebelumnya saya kasih kesempatan Mbak Dian Kartikasari untuk memberikan komentar lu buat Mbak Ane ya. Silakan. Selamat malam Mbak Ane. Saya sangat suka sama Mbak Ane ini, terutama karena kebetulan saya suka puisi dan seringkali melihat Mbak Ane membuat pementasan-pementasan yang cukup banyak yang memperhatikan, dan juga fashion show yang di Instagramnya saya mengikuti dan saya sangat kagum. Satu hal sebenarnya yang saya ingin tahu, karena sebenarnya semua orang melihat Mbak Ane ini kan hari ini setelah berkibar gitu ya, setelah berhasil. Tapi yang saya ingin tahu, dan ini sangat penting untuk kawan-kawan saya, koalisi perempuan yang di desa-desa ya. Apa titik balik yang membuat Mbak Ane begitu percaya diri dan tidak berhenti berupaya? Pada saat misalnya waktu itu hanya sampai di SMP ya pendidikannya. Tapi apa sebenarnya yang ada di dalam diri, di dalam pikiran Mbak Ane, sehingga melecut semangatnya bahwa, oh aku bisa, dan aku harus bisa untuk mencapai ini, mencapai itu, dan kuat menghadapi jatuh bangun. Saya percaya setiap hidup ini ada jatuh bangunnya, tapi apa yang membuat Mbak Ane begitu kuat menghadapi jatuh bangun dalam perjuangan hidup ini? Ya, makasih Mbak Dian, Mbak Ane. Ini segmen memang terakhir yang tadi saya bilang ke Mbak Ane, bagaimana dedikasi hidup Mbak Ane. Tapi titik balik Mbak Ane, kenapa Mbak Ane kuat seperti sekarang, itu pertanyaan yang luar biasa dari Mbak Dian. Silakan Mbak Ane, apa yang membuat, bagaimana hidup Mbak Ane sebenarnya? Ya, pada saat saya sejak kecil sebetulnya saya mengalami suatu masa di mana sebetulnya masa kecil saya itu adalah sebuah masa yang tidak boleh saya tahu sebetulnya. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi. Ada masa kanak di mana saya tidak hidup dalam situasi yang layak untuk saya lihat dan saya dengar. Dari situ saya melihat bahwa begitu banyak orang itu terpuruk karena menyalahkan masa lalu. Karena bapakku gini, ibuku gini, nenekku gini, maka aku jadi begini. Nah, kemudian saya pelajari. Dulu mungkin ketika kita masih kecil, ketika kita belum bisa berpikir, itu masih bisa menjadi penyebab. Tetapi setelah kita bisa berpikir, sebetulnya kehidupan kita itu memang semua orang pasti punya masa lalu. Tapi untuk memutuskan hari ini saya mau berbuat apa, itu adalah keputusan kita sendiri, diri kita sendiri. Jadi yang salah itu sebetulnya bukan orang tua kita, bukan nenek kita, bapak kita, ibu kita. Mereka boleh tergelincir dan jatuh.
Tetapi ketika mereka tergelincir dan jatuh, itu bukan berarti kita juga harus melalui jalan yang sama, dan kemudian kita sama-sama tergelincir dan sama-sama jatuh, dan kita kemudian menyalahkan mereka bahwa karena papiku begini, mamiku begini, maka aku begini. Itu sebetulnya persoalan dulu yang awal-awalnya saya lihat begitu banyak orang mengalami seperti itu. Dan mereka salah pribadinya, saya salah pribadinya. Kenapa yang disalahin orang tua kita? Ya. Nah, perjalanan itulah yang kemudian saya jalani dan saya menemukan satu titik. Ketika ibu saya disembuhkan dari kanker stadium 3B pada tahun 1996, ya seperti dunia udah mau runtuh, dan kemudian pada saat ayah saya meninggal umur 45 tahun, ibu saya menjadi janda umur 38 tahun, dan saya adalah korban kerusuhan Solo 1998, di mana toko kami dibakar massa rata tanah, gitu. Dan sampai hari ini saya bersyukur bahwa saya begitu mencintai Indonesia dengan putih. Saya yang sudah merasakan dan kena bahwa saya di negara Republik Indonesia ini, apa yang saya miliki dibakar habis. Anda yang tidak pernah mengalami apa-apa di bumi ini, menghujat-hujat Indonesia sampai seperti itu. Harusnya saya. Yeah. Tapi saya mencintai Indonesia dengan putih. Saya katakan bahwa orang itu bekerja harus tidak hanya kerja keras saja, tapi harus dengan kerja cerdas dan kerja benar. Begitu banyak persoalan-persoalan yang menjadi titik balik saya, sehingga pada akhirnya saya sangat percaya pada kekuatan kuasa di atas segala-galanya, apapun agamanya, bahwa saya harus mendengarkan yang tidak kelihatan. Yeah. Ayah saya sebetulnya awalnya seorang Nasrani, tapi kemudian di tengah-tengah kehidupannya akhirnya beliau tidak Nasrani, dan kemudian kami juga hidup dalam keagamaan yang tidak terlalu taat pada saat itu, dan kemudian berjalannya waktu kami menjadi orang yang taat, dan semua ini saya anggap bahwa agama itu semuanya baik. Itu yang salah tuh kita menerapkan kalimat-kalimat kita gitu. Yeah. Kalau kita mengucapkan kalimat yang baik, berarti apa yang kita anut adalah hal yang baik. Tapi kalau yang kita ucapkan adalah sesuatu yang buruk, berarti yang kita percaya adalah sesuatu yang buruk. Nah, kilas balik itu ketika semuanya habis. Yeah. Dan ternyata semuanya habis itu adalah awal segala-galanya. Nah, ini juga pelajaran buat kita semua. Kalau saat ini Anda habis, ya itu semoga adalah awal segala-galanya. Dan itu yang saya alami gitu. Mami katakan bahwa kita tetap bisa berdiri di atas puing-puing gitu. Ya, kita jangan merasa bahwa saya ini hancur karena begini, saya begini, saya begitu. Itu maka dengan rumah. Dan kemudian saya berangkat ke Jakarta, saya hijrah ke Jakarta, saya kos 7 tahun di Jakarta, saya nggak punya rumah sampai hari ini, saya tidak punya rumah di Jakarta. Kenapa? Menjadi tidak penting buat saya harus punya rumah di Jakarta. Saya cinta daerah saya, maka saya tidak mau menghabiskan uang untuk membeli sebuah pengakuan di Jakarta. Saya juga nggak punya mobil mewah di Jakarta. Apapun mobilnya orang, itu bagi saya adalah kendaraan yang menghantarkan saya. Gitu. Oleh karena itu penting buat saya untuk bercerita kemana-mana tentang hal yang mendasar sekali, bahwa apa yang kamu miliki itu semuanya tidak akan pernah abadi, termasuk masalah juga nggak akan abadi. Kalau orang tuh susah terus, berarti yang salah pikiranmu, yang salah adalah yang kamu pikirkan, gitu kan ya. Kalau kamu senang terus, berarti juga kamu juga mungkin bisa meletakkan yang kayak saya, kalau sudah ke kebun senang luar biasa, lihat tomat senang, itu adalah keputusan dalam pikiran saya. Jadi sebetulnya orang di sekitar kita, sekalipun itu dia siapa, itu mereka sebetulnya hanya orang yang memberikan pengaruh. Betul. Tetapi untuk dipengaruhi, itu adalah keputusanmu. Iya. Termasuk untuk mempengaruhi pun juga ada keputusan. Iya. Nah, saya harap saya tidak bisa menjawab bagaimana secara detailnya, tapi yang pasti adalah keterpurukan saya pada titik nol, di mana mami sakit.
Tuhan berikan mukjizat kesembuhan, dan kemudian ketika saya menjadi korban kerusuhan 1998, dan itu menjadi sebuah puncak di mana akhirnya saya sadar bahwa segala apa yang kita punya itu bukan kita. Bagi ya, Mbak Ana, mungkin Mbak Ana bisa tambahkan itu juga yang mendorong Mbak Ana menolong anak-anak bayi-bayi hidrosepalus ya. Itu ya, juga. saya mendirikan sekolah anak berkebutuhan khusus. Saya punya Wisma Kasih Bunda 20 tahun setiap hari, dan perawat-perawat saya semuanya Muslim. Oke. Ya, karena saya merasa bahwa menolong itu bukan karena kesamaan, menolong itu bukan karena kita sama, tetapi menolong itu sesama. Itu adalah orang yang diciptakan dengan cinta yang sama oleh Tuhan Allah kita. Jadi bukan sesama itu agamanya sama, tolong semuanya sama, bukan itu. Gitu. Dan orang kalau misalnya tidak bisa menerima pelayanan saya, ya jangan ke tempat saya, pasti ada tempat yang akan menerima gitu. Jadi tidak usah berdebat tentang kepercayaan gitu. Karena kepercayaan itu sebetulnya adalah masalah hati, masalah cinta yang tidak bertepi, dan kapanpun cinta itu tidak mengenal musim, berbuah setiap waktu, dan buah cinta itu bisa dipetik oleh siapa saja. Nah, kalau orang berdebat tentang cinta dan siapa yang akan diberikan oleh cinta, oleh suatu kepercayaan, kulitnya harus apa? Bagi saya itu bukan mencintai, tetapi memilih yang sama. Betul. Nah, dimanapun berada, pada saat apapun juga, Tuhan izinkan semuanya kita lakukan dengan cinta, supaya apa yang kita ucapkan adalah hal-hal yang baik. Terima kasih. Mbak Ana, closing statement, pesan ke seluruh saudara tanah air, kita sudah mau tutup. Silakan Mbak Ana sampaikan satu kata pesan buat kita semua di Hari Merdeka ini. Merdeka untuk perempuan Indonesia, merdeka dari ketakutan, merdeka dari kekhawatiran, walaupun takut dan khawatir itu bersifat manusiawi, tetapi ada kuasa yang ilahi yang akan mengatur kehidupan kita. Dan kita berharap, saya juga berharap kita merdeka dari semua tekanan. Lepas dari tekanan adalah masalah pilihan. Kalau Anda terus tertekan, berarti Anda yang salah dalam pikiran Anda. Merdeka. Merdeka, Mbak Ana, luar biasa. Terima kasih banyak, matur nuwun sangat. Obrolan kita, rencana mendadak, yang bagi manusia tadi secara logika tidak mungkin terjadi, Mbak Ana. Jam 1 tadi kita sudah batal, dan ternyata Tuhan punya kuasa seperti kata-kata Mbak Ana tadi, semua terjadi. Mbak Ana memberi inspirasi kita pada malam hari ini. Terima kasih sekali lagi. Bagaimana menjadi perempuan merdeka. Itu kalimat tadi Mbak Ana menyampaikan, semua tergantung dari kita. Kita mau dipengaruhi atau mempengaruhi adalah kunci dari kita. Demikianlah Perempuan Merdeka, obrolan santai pada malam hari ini. Saya sungguh-sungguh menyampaikan terima kasih Mbak Ana. Ini luar biasa. Saya yakin masih ada ruang digital, ruang virtual lain untuk berbagi dengan Mbak Ana. Akhirnya saudara-saudaraku setanah air, perempuan-perempuan merdeka, kita tutup obrolan santai kita malam hari ini. Sekali lagi, saya menyampaikan terima kasih untuk pelajaran berharga. Sharing malam hari ini dari Mbak Ana buat seluruh perempuan di Nusantara. Hari ini adalah Hari Perempuan Merdeka. Sebelum saya tutup, ingat pesan dari Mother Teresa, Bunda Teresa untuk kita semua. Tebarkanlah cinta kemanapun engkau pergi. Jangan ada seorang pun datang menemuimu tanpa menjadi lebih bahagia ketika meninggalkanmu. Saya yakin Ana Avanti menebarkan cinta pada malam hari ini untuk semua perempuan di tanah air. Terima kasih, sampai bertemu kembali dalam obrolan Perempuan Merdeka. Terima kasih Mbak Ana. Terima kasih Mbak Ana. Terima kasih Mbak Ana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ana. Sampai bertemu kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu kembali. Ya, terima kasih. Terima kasih.